Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu bukan hanya spesial, bukan hanya jauh, tapi sangat jarang, yaitu pesepeda yang datang dari Indonesia sedang mencapai menuju Mekah dan Madinah. Sudah datang bersama kita dari Muslim Youth Journey yang melakukan program Lintas Negeri Indonesia to Mekah. Itu Pak Akbar dan Pak Andi. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Pak bisa dikenalkan dulu Pak ke pemirsa kita nih. Halo Bapak dari pemirsa mana? KBRI Jeddah. KBRI Riyadh Pak. KBRI Riyadh ya. Saya Akbar asal dari Makassar. Kami melakukan perjalanan itu dari Gorontalo menempuh sekitar 1.500 kilo menuju Makassar Pak. Oke. Silakan. Saya Andi Hafin. Jadi ini perjalanan kami desain memang perjalanan dari Indonesia ke Mekah dengan menggunakan sepeda dan penuh dengan perencanaan. Ya. Dan ini adalah perjalanan yang kedua kami dari Muslim Youth Journey. Itu dari yang pertama itu pada tahun 2021 sampai 2022. Oke. Dan ini di tahun 2023 kami merencanakan perjalanan lagi. Itu tadinya 4 orang, tapi yang jadi sekarang cuma berdua. Dan alhamdulillah kami mempersiapkan dengan benar prepare kurang lebih 4 bulan sebelumnya. Karena memang sudah ada experience sebelumnya. Kalau di perjalanan pertama itu 1 tahun persiapan, dan ini alhamdulillah sudah lebih cepat, kurang lebih sekitar 4 bulan perjalanan, kurang lebih sekitar 4 bulan perencanaan, dan alhamdulillah lebih prepare. Oke. Jadi ini sudah berapa hari perjalanan nih Pak? Sejak start di Gorontalo. Sampai sekarang sudah hari ke 135 Pak. 135. Ya. Sudah berapa ratus kilometer itu Pak? Lebih kurang sekitar 6.000-an Pak. 6.000 kilometer. Naik Sebenarnya sepeda ya? rekornya sih ada, cuman belum di stop tuh Pak. Jadi masih berlanjut ya, Oke, karena ini belum selesai perjalanan ini. Yes. Ujungnya nanti di Mekah insyaallah ya Pak. Insyaallah, amin. Oke, terus motivasi apa Pak naik sepeda nih? Ada pesawat, ada moda transportasi lain. Kenapa naik sepeda Bapak-bapak ini ke sini? Oke. Kalau saya sih memang hobinya bersepeda Pak. Oke. Kalau Indonesia tuh berbagai tempat lah, banyak tempat di Indonesia sudah Dimana saya aja, Pak? tempuh. Aceh sudah, lintas Jawa sudah, Trans Sumatera sudah, Sulawesi juga selesai gitu Ya. kan. Saya khawatir nanti kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai bersepeda, itu saya nggak bisa jawab nanti Pak. Makanya saya usahakan saya bersepeda ke Mekah untuk tujuan beribadah Pak. Itu motivasi yang terbesar saya itu Pak. Ya. Seperti itu. Pak Andi gimana Pak? Kalau motivasi saya pernah mencoba untuk menabung Pak. Menabung kurang lebih saya buat tabungan yang besar, celengan ya, kalau di Gorontalo namanya celengan. Ya, celengan. Terus pakai gembok yang besar, kuncinya saya buang. Untuk biar tersugesti bisa ketabung untuk datang ke Baitullah. Tapi alhasil selalu gagal, karena ada saja kebutuhan, entah itu kebutuhan pribadi atau keluarga. Oke. Sehingga saya berarti bukan tipe orang yang pandai menabung. Sehingga untuk menabung uang datang ke Baitullah itu agak susah. Sehingga saya berpikir daripada saya menabung dan uangnya terpakai masih di Indonesia, saya berpikir uang tabungan saya di tiap harinya itu saya digunakan untuk sepanjang perjalanan. Sehingga kami dalam perjalanan ini ada 4 misi Pak. Oke, Ada 4 misi ya. Yang pertama untuk berhaji tentunya. Karena Jadi tujuannya haji nih Pak ya? tujuannya haji. Yang kedua kami menggunakan metode orang-orang terdahulu dengan melakukan perjalanan sambil berdagang. Jadi untuk founding perjalanan ini kami mampir di tiap-tiap kota, di tiap-tiap desa untuk berdagang. Berdagang apa Pak? Jadi kami ada 3 item waktu itu, dan sampai dengan sekarang ada t-shirt, ada gantungan kunci, dan ada cycling caps. Kemarin Kemarin caps itu yang Bapak pakai Ya, nih Pak. seperti saya. Ini apa Pak tulisan itu Pak? Tulisannya ini Mekah dalam bahasa Jepang Pak. Mantap. Jadi motivasi sudah ditempel di kepala Pak ya. Ya. Mekah, Saya juga menuju Mekah. memotivasi orang-orang Jepang untuk datang ke Mekah. Mantap itu Pak. Jadi memang itu termasuk yang dijual Pak ya? Yes, Cycling wrap yes, tadi ya? yes. Oke, jadi apa tadi Pak motivasi yang pertama? Berhaji? berhaji dan umrah tentunya. Ya, yang kedua, berdagang. Jadi Metode. metode orang-orang terdahulu itu dari penjuru dunia datang ke Mekah, mereka sambil berdagang. Waktu dulu nggak ada pesawat tentunya kan Pak. Ya. Jadi
sambil berdagang. Nah, yang ketiga kami ada fundraising untuk pembangunan masjid. Jadi kebetulan ada Om Akbar ada tanah yang diwakafkan untuk salah satu lembaga dakwah di Indonesia. Di mana, di daerah mana? Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Nah, Bukan di Gorontalo atau Makassar ya? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Daerah tugas saya dulu Pak di situ. Oh gitu. Oke. Nah, jadi waktu kami jadi dari Jawa kami ke Bangka Belitung. Setelah itu kami melakukan serah terima wakaf di situ di depan KUA, dan itu kami sekedar mengiklankan untuk pembangunan masjid. Nanti untuk organisir pembangunan masjid itu sendiri dan pengumpulan dana langsung ke langsung lembaga. transfer ke lembaga itu. Karena kami maunya yang resmi kan, Pak. Sudah selesai tapi ya. Alhamdulillah selesai. Sudah Wakafnya Wakafnya selesai, sudah selesai. Kalau fundraisingnya masih berjalan. Masih berjalan. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya tadi ada motivasi. Yang keempat, kami rencananya akan membuat buku dalam perjalanan ini. Minimal 1-2 orang yang bisa membaca itu bisa terinspirasi untuk bagaimana semangat, ada spirit baru dalam beribadah seperti itu. Luar biasa. Tadi Pak Andi sudah bicara tentang preparation atau persiapan ya. Yes. Pasti persiapannya kan tadi tidak sebentar ya, ada 4 Yes. bulan. Kemudian ada persiapan fisik, logistik, mungkin mental juga. Yes. Itu bisa diceritakan Pak, persiapan apa saja yang disiapkan sejak awal itu? Jadi awal perjalanan ini diiklankan kembali, rekrutmen itu memang yang saya tanya itu bagaimana foundingnya, mendanai perjalanan ini. Itu pertanyaan yang lumayan sulit dijawab dan butuh diskusinya lama, Pak. Karena kami harus memilih item-item yang diperdagangkan. Itu item harus mudah dibawa dan mudah di reload. Kembali. Jadi contohnya seperti kami punya sepeda itu, Pak. 2 sepeda itu, tiap sepedanya itu muat 100 piece t-shirt, 500 piece gantungan kunci, dan 200 piece cycling caps, Pak. Itu di tengah perjalanan, jika levelnya tinggal 50% dari stok kami minta supplier kami untuk mengirim ke kota berikutnya, Pak. Jadi tetap ada Pak stok. Ada sistem kan, kami bangun sistem bagaimana sistem promosinya lewat sosial media, terus bagaimana cara berdagangnya sampai ke sistem stoknya, reload stoknya, kami juga sudah pikirkan sebelumnya, Pak. Sebelum berangkat, Pak ya? Yes, bahkan memilih kargonya dan itemnya itu lama tuh diskusinya, Pak. Jadi memang sangat terencana, terperinci dan terdata, Pak. Itu persiapan ini tentang funding, Pak. Funding. Kalau fisik gimana, Pak? Mungkin Pak Akbar kan sudah biasa sepeda. Yes. Itu perlu persiapan khusus untuk. Oh iya, sangat Pak, sangat perlu persiapan khusus. Jadi memang membiasakan diri untuk bersepeda jarak jauh dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu, Pak. Dan yang paling penting juga pengetahuan mengenai sepeda dan bersepeda, Pak. Itu sangat penting. Sangat penting ya. Karena kan kita tidak bisa serta-merta berjalan itu mengharapkan nanti di jalan akan ada yang membantu. Itu. Iya, insya Allah akan ada yang membantu, tapi diri sendiri memang harus dipersiapkan, Pak. Keilmuannya, bagaimana tentang sepeda dan sebagainya, Pak. Kalau mental gimana, Pak Andi? Persiapan mental. Ada persiapan khusus untuk menempuh perjalanan ini? Katanya sudah berapa hari tadi, Pak? 135 hari itu kan. Perlu persiapan mental yang seperti apa? Kalau saya memang basically dari kampus Mapala, Pak. Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Sehingga waktu itu awal dari perjalanan pertama juga saya berpikir waktu di dalam kampus saya sering naik gunung, turun gunung, survive di hutan berminggu-minggu misalkan, saya bisa sanggupi. Sedangkan untuk datang ke Baitullah, saya takutnya nantinya di akhirat kami akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, sehingga itu yang menjadi spirit terbesar kami untuk melakukan perjalanan ini, walaupun dengan bersepeda, dengan bersusah payah bersepeda. Nah, jadi ada prepare di situ. Jadi sudah terbiasa dengan fisik. Karena memang setiap orang itu berbeda-beda kan, Pak. Allah berikan kemurahan kepada orang lain tapi tidak kepada orang lain. Kalau misalkan kami, alhamdulillah Allah bisa mudahkan untuk misalkan sampai 100 lebih, hampir bahkan kalau Pak Akbar sampai 300 kilo dalam sehari. Tapi tidak kepada orang lain. Mungkin orang lain diberikan kemudahan naik pesawat lain, misalkan langsung naik pesawat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya uang yang lebih, jangan
ikutan naik sepeda. Ya. Iya kan? Pesawat aja, Naik Pak, ya? pesawat aja Betul. karena kita tidak ada hujah. Kalau misalkan kita punya uang dan naik sepeda, kita tidak ada hujah di hadapan Allah, diberikan kemudahan Ya. naik pesawat, tapi harus bersusah payah naik sepeda kan. Itu bagus sekali, mantap. Kemudian dukungan keluarga atau komunitas atau pekerjaan itu gimana, Pak? Pasti kan nggak mudah juga itu kan menempuh perjalanan kayak gini, meninggalkan pekerjaan. Keluarga gimana? Kalau saya sih pertama saya berikan pendidikan agama dulu ya, pemahaman agama ya mengenai haji, amalan-amalan haji gitu, keutamaan haji dan umroh kan Pak. Itu lantas memang sebelumnya sudah dipersiapkan tabungan Pak untuk keluarga. Oke, jadi meninggalkan keluarga pun ada yang Ya, ada ya. bekal ya. Alhamdulillah istri saya juga bekerja kan. Iya. Kalau saya kan alhamdulillah punya warung custom kecil-kecilan, custom sepeda kecil-kecilan Jadi di Bapak rumah. punya toko sepeda Ya, bengkel juga ya, ya? jadi memang ada workshop sepeda dan alhamdulillah itu bisa mencukupi insya Allah untuk saya tabung sebelumnya untuk saya tinggalkan anak istri saya. Oke. Itu Pak. Tapi keluarga mendukung, Pak ya? Mendukung alhamdulillah. Itu kan yang paling penting Pak. Jadi tentunya kita sebagai muslim harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang suami. Jadi tentunya hak terhadap anak dan istri kami juga harus terpenuhi sebelum jalan, harus clear dulu kan. Bukan kabur nih Bapak ya. Harus, Takutnya kabur nggak bisa pulang lagi Pak. jadi tentunya kasih informasi juga, pemahaman juga kepada keluarga, sehingga alhamdulillah dengan ridho istri, dengan ridho anak juga kami bisa jalan. Insyaallah, iya. Memang jadi perjalanan pun jadi lebih ringan Pak ya kalau di rumah. Iya Pak, tenang. jangan sampai kan kita mikir mikir rumah sementara sudah capek, sementara ditanjakan misalkan, terus mikir di rumah juga. Susu repot juga, anak Pak. gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang paling menarik nih, rute perjalanan Pak. Oke. Bisa diceritakan secara ringkas aja Pak. Andi tuh yang Kan nggak mungkin lah kita 100 hari kan podcast Yes. kan. Yes. Iya, Pak. Dari Gorontalo rutenya sampai tiba di Riyadh ini lewat mana saja rutenya? Ya jadi memang kami dari Gorontalo sampai Makassar itu kurang lebih 1.500 kilo. 1.500 kilo. Setelah itu kami naik kapal laut Ya. Oke. ke Surabaya. Surabaya. Ada orang bilang kalau misalkan bersepeda harus sepeda 100%. Gimana kami sepeda di laut itu? Maksudnya mereka itu kalau misalkan bersepeda di laut juga digoes gitu. Jadi setelah dari Surabaya kami lanjut lagi kami ke selatan. Jadi di Jawa itu memang sengaja kami zigzag. Ya. Surabaya sampai Blitar, Ya. ke Blitar ke selatan, terus naik lagi ke tengah, Kediri, Nganjuk, Ya. lewat tengah lagi Madiun sampai Solo, terus ke selatan lagi Jogja sampai Jakarta. Itu kurang lebih sekitar 1.700-an. Yes, 1.700-an. Dan itu kami sambil berdagang juga sepanjang perjalanan. Oke. Setelah itu dari Jakarta, seharusnya kan kalau rutenya itu ke Sumatera. Ya. Cuman kami waktu itu ke Bangka Belitung dulu, ke Kepulauan Bangka. Kan Ulang dari Jakarta. naik kapal laut, Oh, bukan dari Merak ya? Dari bukan Merak. dari Jakarta. Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok. Yes. Baik. Dari Jakarta ke Bangka Belitung, Ya. ke Pangkal Pinang karena untuk itu tadi salah satu misi untuk serah Serah terima terima. wakaf Oke. di Bangka Belitung. Setelah itu karena kapal dari Bangka Belitung ke Batam itu 1 bulan 2 kali, sehingga kami harus ke Palembang sampai Jambi nyebrang lagi ke Batam nyebrang ke Singapura. Oke. Singapura sampai Malaysia. Jadi Bapak itu ketika nyebrang ke Singapura sudah siap-siap paspor pasti ya? Iya, pastinya. Jadi salah satu perencanaan juga itu dokumen perjalanan. Dokumen, Pak. Perjalanan. Iya. Bukan bikin paspor di Batam, bukan ya? No, nggak ada. Nggak ada ya. Itu waduh bunuh diri namanya Pak. Terus dari Singapura? Singapura, Malaysia, Ya. seharusnya Thailand. Jadi perencanaan kami itu 5 bulan. Itinerary yang kami buat itu selama 5 bulan. Karena kami mengejar Ramadan sebulan penuh di Mekah. Di Mekah. Baik. Karena memang keutamaan yang sangat besar kan untuk Ramadan. Nah, pada saat tiba di Kuala Lumpur ada sesuatu hal yang tak terduga. Kami harus ngurus visa Pakistan di Kuala Lumpur. Sehingga waktu dari yang di itinerary dari Kuala Lumpur ke Bangkok itu termakan oleh waktu kami untuk pengurusan visa di Kuala Lumpur. Jadi lama di Kuala Lumpur itu ya? Kurang Delay. lebih hampir 2 minggu ya, 2 minggu. Minggu. Sehingga untuk mengejar itinerary yang tertinggal, kami dari Kuala Lumpur
flight ke India. Lucknow. Di India. Coba bisa India cerita. ke mana India? Lucknow. Lucknow. Daerah Lucknow. Nah, dari Lucknow kami cycling lagi sekitar 712 km menuju New Delhi. Dari New Delhi kami terbang ke Muscat, Oman. Oke. Nah, hingga ke sini, Pak. Muscat, Oman, Cycling terus Pak ya? iya, UAE dan Arab Saudi sekarang, Pak. Yang paling parah itu di ini Pak ya, empty quarter ya. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya itu Pak. Pengalaman suka duka nih paling berharga apa nih? Pasti banyak Pak di mana-mana ya. Tapi yang paling berkesan sampai saat ini, India, Pak. oh, Saya Pak harus- di India. nah, Kenapa saya- di India Pak? India itu kita kan mindsetnya bahwa India itu penuh dengan horor, Islamofobia dan sebagainya. Alhamdulillah kami tidak pernah menemukan kesan Islamofobia saja tidak ada. Oh, bagus ya Pak ya Iya, penerimaannya ya. sangat baik Pak. Jadi mereka sangat welcome dengan pendatang, kami disambut dengan baik. Padahal nggak kenal Pak ya, Bapak Nggak kenal, Pak. nggak ada kenalan. Boro-boro kenal Pak. Saling mengerti bahasa pun tidak. Oh, Mereka bahasa India, kami bahasa Inggris kan. Jadi gimana? Kadang-kadang kami bahasa Indonesia, mereka bahasa Inggris. ya. Kadang-kadang kan ada bahasa Inggris yang kami tidak mengerti juga kan. Jadi memang tidak seperti yang ditampilkan di sosial media mengenai India Pak. Jadi datanglah ke Indonesia, setelah itu ke India. Kenapa itu Pak? Karena supaya kita lebih bersyukur terhadap Indonesianya kita Pak. Oke. Iya. Bahwa kita punya Indonesia itu sangat indah Pak. Masya Allah. Jadi, Karena mengunjungi negara lain saya betul-betul saya makin cinta dengan Indonesia. jadi harus keluar Indonesia dulu untuk mencintai Indonesia lebih ya. Supaya kita tahu bahwa kita itu terbaik Pak. Surganya betul. Indonesia itu surga dunia betul Pak. Oke. Masya Allah Pak. Pak Andi, pengalaman atau tantangan paling besar nih berkesan sampai saat ini apa Pak? salah satu itu Iya. dia tentunya karena memang sambutan yang sangat luar biasa. Padahal orang yang kami nggak kenal sama sekali. Dari semua negara mungkin India adalah negara yang kami tidak punya kenalan sama sekali. Iya. Kecuali KBRI ya, KBRI. Mungkin di Arab Saudi itu tentunya yang paling ini karena di MT Quarter itu kami sempat kena sedikit badai juga. Jadi itu bersepeda yang tadinya harus cepat, jadi terpaan dari. Oh, jadi untuk informasi MT Quarter itu padang pasir kosong melompong gitu Pak ya? Jadi banyak orang yang yang komen di sosial media kan terkait dengan, waduh nggak ada kelihatan pemukiman sama sekali kan Pak. Itulah perlunya prepare Pak. Iya. Jadi di tas kami itu kami memang loading air, loading makanan, buah, kurma dan sebagainya Pak. Tenda pun kami bawa Pak. Jadi well prepare itu poin yang paling penting sebenarnya di sebuah perjalanan Pak. Nah Pak Andi, Pak Akbar, selain tadi cerita-cerita itu ada pengalaman yang unik nggak Pak? Dalam perjalanan ini, mungkin tadi di Malaysia atau di India gitu? Oh kalau pengalaman unik Pak Akbar yang Ya ada sih saya yang berkesan di India itu karena satu kami tidak menyangka sambutan warga India itu sampai segitu, sampai ada di satu tempat daerah Akbarpur. Kami setelah sholat duhur itu kami dibangunkan, ternyata warga situ sudah menunggu untuk memberi selamat kepada kami dan untuk berkenalan, berfoto dan sebagainya. Pada akhirnya setelah kami dijamu sampai dimandikan parfum, itu ada di postingan sosial media kami di hari ke-95 kalau saya nggak salah. Sampai dimandikan sama parfum, akhirnya kami dikalungin kembang Pak. Sampai Hampir beberapa warga, hampir setengah warga itu sampai kembang itu sampai setinggi ini Pak. Tapi nggak kelihatan gitu Iya, ya? jadi kami sampai digini-giniin Pak itu kembang itu, saking banyaknya orang mengalungi kami kembang Pak. Oh, padahal itu Bapak nggak kenal siapa Nggak pun kenal ya? Pak. Selain tentunya makanan India Pak ya, itu memang sangat unik. Seperti Yang kayak di medsos itu Pak, yang pakai tangan-tangan gitu? ya, jadi itu ya kuncinya di India itu janganlah tinggalkan minum chai Pak. Chai itu apa, teh ya? Ya chai. Jadi chai Kasus, itu Pak. adalah obat dari makanan India. Jadi kita makan apapun di India selalu minum chai. Oh. Itulah obatnya Pak, penawarnya itu. Oh, jadi kalau itu makanannya mungkin Ya mungkin tidak cocok dengan ramuannya, dengan karinya mungkin, dengan campuran bumbunya. Penawarnya chai Pak. Wah. Kalau tinggalkan chai, selesai Pak. Apa tuh itu? Waduh, langganan obat ini Pak, anti Obat BAB, cerah, ya? gitu.
Jadi ya itulah dari Indonesia kan kami udah diwanti-wanti terkait dengan hati-hati di India, makanan dan sebagainya. Tapi bahkan kami bawa obat segini. Kami bawa obat anti BAB itu segini. Tapi alhamdulillah 1 tablet pun tidak kami makan. Tapi kuncinya minum cai. Perbanyaklah cai pada saat di India. Itu Pak. Jadi yang repot itu kami kan juga kan sungkan untuk keluarkan bunga. Jadi sementara bersepeda juga keberatan. Gitu. Jadi dipakai itu sampai keluar dari Karena khawatir mereka tersinggung Pak. Di jalan juga kami mau buang. Tidak beradab kan kami buang kan gitu. Jadi kami pakai Pak. Akhirnya kami taruh di sepeda. Kami mampir di daerah berikutnya Pak. Dikalungkan orang yang berikutnya bilang kamu nggak cocok sebenarnya taruh di sepedamu. Orang yang di daerah situ bilang, kami bilang kenapa kami nggak boleh taruh? Itu akan terlihat lucu kalau kamu taruh di sepeda katanya. Lebih baik kamu buang aja kalau memang sudah katanya. Seperti itu Pak. Gitu loh. Bahkan di kota selanjutnya pun dikasih gitu lagi. Tadi yang tadinya warna merah bunganya ganti lagi. Mereka mau lebih lagi dikasih warna kuning. Gitu dikalungkan lagi. Iya. Itu cita-cita itu ada di medsos Pak ya? Ya ada Pak. Tentunya kunjungi juga medsosnya Riyad ya Pak ya. Mesir Journey dan KBRI Riyad. Ya. Terus tadi di perjalanan ini suka mampir atau dapat dukungan dari KBRI Pak? Alhamdulillah. KBRI mana saja itu? Hampir semua KBRI Pak. Mulai dari KBRI Singapura, Kuala Lumpur, India, Muscat Oman, Abu Dhabi. Dan ini Riyad, KBRI Riyad. Jadi memang Bapak meniatkan untuk mampir ke KBRI tadi atau gimana? Iya dong, kami harus melaporkan keberadaan kami kepada perwakilan negara yang ada di tempat yang kami kunjungi Pak. Supaya mereka mengetahui keberadaan kami. Tidak diminta-minta, jika terjadi sesuatu mereka tidak kaget. Wah ada tuh 2 pesepeda dari Gorontalo di sini gitu kan. Jadi seperti itu Pak, memang sebaiknya memang kita melaporkan keberadaan diri kita kepada otoritas setempat. Mungkin seperti itu Pak ya. Bapak dari betul. Dari kami juga memang menghimbau bagi para WNI yang datang dan tinggal lebih dari 6 bulan khususnya. Itu untuk melakukan lapor diri Pak. Lapor diri. Lapor diri itu adalah sebetulnya kewajiban warga negara untuk lapor diri, sebetulnya bisa online lapor diri itu. Tidak harus datang fisik dulu, sebelum zaman online harus datang fisik. Sekarang dipermudah dengan online ada websitenya untuk lapor diri untuk 6 bulan ke atas akan tinggal. Jadi itu penting juga Pak, seperti tadi Pak Akbar bilang, untuk memudahkan ketika dibutuhkan upaya pelindungan oleh perwakilan. Lebih terpantau ya Pak ya. Dan tentunya salah satu alasan kami untuk mengunjungi KBRI itu Pak, kami memang dari Indonesia punya pripar. Segala sesuatu kami riset. Tapi kan setiap waktu itu pasti ada update perubahan-perubahan yang di setiap negara, entah itu peraturan dan lain sebagainya. Nah itu yang kami selalu gali selalu kami minta dari informasi-informasi terupdate dari tiap-tiap KBRI. Itu penting sekali Pak. Nah Pak, itu bicara tentang ini Pak, pengalaman lagi. Tadi Bapak ceritanya pengalaman tadi sebelumnya saya tanyakan ini pengalaman spiritual. Tadi kan pengalaman fisik ya, kalau bunga diterima, tapi selama perjalanan ketika Bapak kelah, capek, sulit itu ada pengalaman spiritual apa yang paling membekas? Tentunya kalau untuk pengalaman spiritual terkait dengan safar ini tentunya adalah sebagian dari azab. Karena memang dari segi kesulitan dan sebagainya, khususnya perjalanan jauh. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 5 manfaat dalam keadaan safar. Salah satunya dari 5 manfaat itu kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat sejati. Contohnya misalkan di India, kami bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan kami, yang kami tidak kenal mereka, tapi mereka membantu memberikan informasi kepada kami itu tanpa pamrih. Di Bani itu Pak. Bani itu nama kota Pak ya? Nama kota setelah Lucknow, sekitar 50 kilo setelah 60 kilo setelah Lucknow, kami mampir di sebuah masjid yang orang-orang yang kami temui itu betul-betul tidak bisa berbahasa Inggris. Kita tidak bisa berbahasa India. Tapi
kami bisa ngobrol semalaman sampai besok pagi, diajak tur di kampungnya beliau. Mereka itu anak-anak muda itu diajak tur, ditunjukkan rumah-rumahnya dan sebagainya sampai kami pulang itu sampai bisa seperti itu Pak, akrabnya Pak. Padahal tidak mengerti bahasanya Pak ya? Ya, jadi passwordnya itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, from Indonesia, yes, udah gitu loh. Nggak ada bahasa yang saling mengerti Pak. Cai keluar, roti keluar Pak. Kalau bahasa teman itu adalah bahasa cinta sih sebenarnya. Bahasa cinta, itu spiritual betul. Jadi memang dan salah satu memang yang sangat berkesan Pak untuk di India ya. Di India itu setiap kami berkunjung misalkan dijamu oleh masyarakat India, yang uniknya itu Pak, yang menjamu kami itu misalkan orang tua mereka itu sementara ngobrol sama kami, yang menyediakan kami makanan, menyediakan minuman itu anak-anak kecil. Subhanallah. Itu pengalaman berharga itu Pak ya. Nah terus ini Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi fisik sepeda nih. Aman nih sampai sekarang, udah hari berapa? Alhamdulillah, karena memang dipersiapkan jauh hari sebelumnya, diukur, didata, dan dilihat ketersediaan partsnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala berarti. Contohnya secara terperinci itu Pak, di Indonesia saya pakai lingkar ban 26 Pak. Mau masuk ke luar negeri karena ketersediaan ban 26 itu sulit, ganti ke lingkar ban 27,5. Bapak sudah siapkan itu ya? Sudah Pak. Jadi sepeda apa Pak? Saya pakai sepeda custom yang saya bangun sendiri, tapi itu sepeda orang Pak, sepeda pelanggan saya. Jadi pelanggan saya itu sudah selesai, saya custom sepedanya, saya sudah serahkan, ongkosnya sudah dibayar, sudah dipakai sekitar 3-4 bulan. Begitu dengar saya mau berangkat ke Mekah, beliau telepon, ayo pakailah gitu, udahlah pakai sepeda. Saya bilang saya punya sepeda Om. Dia bilang udahlah pakai sepeda aku aja, antar ya besok gini gitu. Dia pengen sepeda dipakai. Dia pengen sepedanya bersaksi kepadanya nanti di akhirat bahwa sudah pernah dipakai ke Mekah gitu. Seperti itu Pak. Jadi ya saya bilangnya sih, tapi all risk ya. Kalau ada apa-apa sih nggak mau nanggung gitu kan. Dia bilang oke, yang penting bawa balik katanya sepedanya. Seperti itu sih Pak. Itu tapi sampai sekarang sudah berapa kali ganti ban? Kalau dihitung untuk ban dalam, ban luar alhamdulillah dari Indonesia, masih dari Indonesia. Cuman ban dalam itu tidak lebih dari saya itu tidak lebih dari 5 kalau nggak salah. 5 kali ganti. 5 kali bocor. 5 kali bocor. 5 kali bocor. Tapi kami ada yang ganti, ada yang ditampal sendiri kan. Kami juga bawa tampalan ban. Bawa toolsnya lengkap ya. Jadi banyak yang bertanya, terus kalau misalkan bocor ban gimana? Ya ditampal sendiri. Itu pentingnya prepare. Jadi memang kita harus prepare dalam hal yang sedikit itu. Itu ukuran ban 27,5 di riset loh Pak. Gitu. Ketersediaan di Malaysia, Singapura, di negara Arab itu apakah 27,5, apakah 700C, ataukah 26? Itu dipilih secara terperinci itu Pak. Gitu. Jadi memang well prepare itu sebenarnya wajib Pak. Jangan sampai karena tidak well prepare kita harus merendahkan diri kita sendiri dengan berharap kepada orang lain Pak. Gitu. Jadi berusaha independen dengan well prepare. Seperti itu Pak. Wah mantap. Terus ini berikutnya nih Pak, ini sudah tujuannya tadi kan Bapak kesini untuk ibadah haji kan, ibadah haji. Ini gimana rencananya ibadah haji? Udah mulai ada kemungkinan untuk ibadah haji atau bagaimana? Ya jadi ini juga yang menjadi polemik ya di kalangan masyarakat. Setelah mendengarkan atau melihat video kami yang beredar, kami bersepeda dari Indonesia ke Mekah, sehingga orang berpikir bahwa dengan bersepeda dari Indonesia ke Mekah itu menjadi solusi haji tanpa antri, sehingga ada itu solusi haji tanpa antri dengan bersepeda ke Mekah dari Indonesia ke Mekah. Itu tidak benar ya. Dan itu bisa kami bantah dengan orang yang bersepeda dari Indonesia ke Mekah tidak ada privilege khusus. Kami sama saja kalau misalkan untuk berhaji harus daftar dari Indonesia misalkan. Daftar memang ada beberapa kasus dan yang lebih tahu itu mungkin pihak KBRI ya. Dan salah satu kan misalkan kami harus ada iqomah
Betul. informal izin tinggal di sini misalkan, itu bisa mempermudah kita untuk berhaji. Sponsor dan lain sebagainya. Jadi Jadi sampai sekarang belum dapat kejelasan Pak untuk haji ya. iya, tidak ada. Jadi bersepeda tidak ada Kepastian. jaminan untuk bisa berhaji. Kami hanya sekedar berikhtiar dari Indonesia bagaimana mendekatkan diri ke Baitullah. Untuk jalannya semaksimal mungkin kan berusaha untuk bagaimana cara untuk mendapatkan visa haji yang legal. Ya, baik. Saya ikut mendoakan Pak, mudah-mudahan bisa dapat kesempatan haji secara legal. Ya. Amin. Kalau legal itu tenang Pak ibadahnya. Amin. Nggak ada kucing-kucingan, nggak takut nanti ada razia. Betul Pak. Setuju Tentunya saya. salah satu kans untuk mendapatkan visa haji yang langsung mungkin bagi teman-teman di Indonesia salah satu ya visa haji furoda misalkan. Ya. Walaupun itu biayanya sangat mahal, 300 jutaan. 300 jutaan Ya. seperti itu. Ya jadi memang sampai sekarang pun tidak ada hak khusus karena naik sepeda otomatis Ya, dapat haji juga Pak ya. Enggak. Mudah-mudahan aja. Gak usah haji lah Pak. Apa? Umroh Pak. Kalau beberapa kawan-kawan karena tidak well prepared, akhirnya harus balik Pak. Balik dari mana? Balik dari mana? Kadang-kadang dari Misalkan ada yang dari sudah di Malaysia, ada yang dari Qatar, ada yang dari Pakistan harus kembali ke Indonesia karena tidak well prepared Pak. Ya. Karena kalau misalkan dari Malaysia oke lah masih Dekat ya. masih dekat, masih mudah untuk. Kalau misalkan sudah di India, Pak. Terus misalkan karena well prepared misalkan jadi deportasi misalkan. Jadi ini kan merugikan negara kita juga kan. Ya. Nah, betul Pak. Seperti itu. Oke. Nah ini saya banyak dapat cerita menarik dari bapak-bapak nih. Evaluasi perjalanan buat mungkin nanti di antara para pendengar ini ada yang ingin menempuh jalur yang sama seperti bapak ini. Mungkin ada pesan-pesan Pak. Kalau saya betul-betul di riset dahulu, buatlah rute perjalanan, buatlah itinerary, buatlah daftar barang yang harus dibawa dan riset dengan baik, rencanakan dengan baik sehingga betul-betul Anda yakin bahwa perjalanan Anda ini akan insya Allah sampai ke Baitullah. Karena kalau tidak dengan well prepared, Anda harus kembali ke Indonesia sementara keluarga Anda di Indonesia dan kawan-kawan dan kolega Anda sudah berharap Anda sampai. Itu juga bukan hal yang bukan hal yang baik kan. Nah seperti itu, jadi usahakanlah well prepare sehingga Anda yakin betul bahwa saya akan sampai insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Pak. Jadi ikhtiar betul-betul perbaiki ikhtiar gitu loh, baru habis itu bertawakal kepada Allah. Karena kalau tidak baik ikhtiarnya, akhirnya tawakalnya sendiri yang akan cacat Pak. Dengan berharap kepada orang lain Pak. Berharap bantuan kepada orang, manusia, Kepada makhluk Pak ya. kepada makhluk. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang harus penuh optimal, maksimal Yes. ikhtiarnya itu Pak ya. Dengan betul. riset, dengan Betul. persiapan yang matang. Betul Pak. Ini Andi, dia buat itinerary Pak, day by day. 5 bulan itu Pak, dibuat tanggal per tanggal Pak. Jadi tanggal segini kamu di mana? Tanggal segini kami di sini. Walaupun pada saat eksekusinya tanggal segitu kami tidak di situ, tapi kami sudah ada perencanaan Pak. Jadi lari jauh dari. Pada saat ditanya oleh contoh KBRI kedutaan Pakistan, kami sodorkan itinerary-nya Pak. Iya. Seperti itu Pak. Silakan Andi mungkin Andi menambahkan tentang saran untuk calon mungkin yang akan menempuh jalur sama seperti Pak Andi. Mungkin yang pertama perbaiki niat ya. Niat. Perbaiki niat. Karena memang ini terkait dengan ibadah untuk datang ke Baitullah. Yang kedua, kalau misalkan punya uang yang cukup, segera mendaftarkan diri untuk haji. Itu yang pertama. Karena kalau misalkan kami, saya pribadi datang dari Indonesia menggunakan sepeda itu yang tadi, jadi berawal dari kelemahan kami untuk menabung, sehingga itu ada ikhtiar untuk berdagang sepanjang perjalanan untuk sampai ke Baitullah. Selebihnya untuk ibadah haji itu sendiri kami sering mengumpulkan informasi bagaimana bisa berhaji. Tentunya yang paling penting adalah perencanaan, itu yang paling penting untuk
sebelum datang. Jadi jangan setelah mendengarkan baru, atau misalkan lihat cuplikan video sekali misal, aduh ini udah ada yang bersepeda ke Mekah, langsung jalan, tidak ada persiapan sama sekali. Pentingnya prepare. Kalau saya di perjalanan pertama membutuhkan waktu 1 tahun untuk prepare, riset perjalanan. Saya menghubungi semua orang yang punya pengalaman touring antar negara. Jadi entah itu yang touring pakai sepeda, ada yang pakai motor, sama anaknya yang masih, ada juga yang pakai mobil misalkan, yang ketemu sama Pak juga di Jadi kami kumpulkan orang-orang itu, kami riset bagaimana pengalaman mereka. Jadi daerah-daerah yang dilewati, apakah ada negara-negara konflik atau tidak, itu yang paling penting. Karena itu kalau misalkan kita tidak prepare, nanti alhasil ada beberapa orang yang harus balik karena itu kurang prepare. Ya betul, karena saya yakin ini di antara para penonton kita kali ini, bisa jadi ada yang pernah atau follow Muslim Youth Journey, pasti terinspirasi Pak. Wah ini keren ini, perjalanan naik sepeda, bertualang, apalagi ke Baitullah. Tapi jangan sampai nanti juga mereka ikut-ikutan tanpa ada perencanaan yang tadi Bapak bilang ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bersepeda, merasakan orang-orang yang berduit ya, yang ingin merasakan sensasi bersepeda di Timur Tengah misalkan, bisa langsung naik pesawat misalkan di keliling-keliling Timur Tengah misalkan untuk wisata dan lain sebagainya. Nggak usah perlu dari Indonesia. Kalau orang yang punya uang yang cukup ya, itu cuma bisa bawa sepeda lipat aja, sampai ke Jeddah, muter-muter Jeddah, selesai gitu. Betul. Iya. Karena kalau orang punya uang yang cukup, tidak ada hujah dia harus bersusah payah bersepeda. Karena ada kemudahan naik pesawat itu tadi. Betul. Ya, syukur. Wah ini menarik sekali nih. Terima kasih nih Pak Akbar, Pak Adi cerita-ceritanya nih. Sama-sama. Mudah-mudahan saya ikut mendoakan niat bapak-bapak ini sampai ke Baitullah itu lancar perjalanan, panjang umur, sehat selalu. Amin Pak. Nah ini yang terakhir kita bisa di follow juga kalau misalnya bapak ingin, penonton kita ingin mendengar atau mengikuti bapak, bisa di follow di mana Pak? Di Instagram Muslim Youth Journey, itu adalah kelompok kami. Jadi kelompok orang-orang yang kami hanya bertiga. Yang pertama itu saya dengan Khairul Matin, dan ini saya dengan Om Akbar, dan Lintas Negeri Indonesia di Mekah. Itu adalah nama perjalanan. Dan itu diary ya, semacam diary catatan harian. Update Pak. Ya update. Itu insya Allah nanti bisa di follow juga di situ. Mudah-mudahan juga bukunya saya temu Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke. Nanti kembali lagi ke sini nanti kalau misalkan sudah. Udah buku. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Baik, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Muslim Youth Journey dengan Pak Adi dan Pak Akbar yang sedang menempuh perjalanan dari Gorontalo menuju ke Mekah. Mau bicara tentang apa lagi, ngobrol tentang topik apa lagi, jangan lupa podcast ini like, subscribe, dan komen di bawah mau cerita tentang apa lagi. Demikian podcast kita. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.